Hey, back to my channel dan balik lagi dengan saya Merlin Timbang. Dan teman-teman, kali ini seperti mungkin teman yang sudah lihat di judulnya, kali ini saya akan membahas tentang pekerja-pekerja ilegal yang ada di Jepang dan mereka merupakan korban penipuan dan bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana nasib mereka. Jadi saya harap banget sebenarnya setelah saya baca berita ini, saya cuma ingin upload di Instastory saya, tapi saya rasa penting untuk buat video ini supaya setiap teman-teman, dan saya harap semua teman-teman bisa melihatnya sebelum teman-teman bisa saja menjadi korban selanjutnya. Jadi berita ini diangkat pada bulan ini, dan ini merupakan salah satu berita yang membuat saya kaget juga, terus rasa kasihan juga tapi tidak bisa membantu, dan merupakan berita yang membuat bukan cuma saya tetapi seluruh warga negara Indonesia yang ada di Jepang. Ternyata kasus seperti ini ada di Jepang, dan kasus ini diangkat oleh jurnalis Jepang sendiri. Dan dia menceritakan bahwa untuk mengangkat atau mendapat informasi dari seorang pekerja ilegal ini itu tidak mudah. Dia butuh banyak effort untuk bisa membujuk pekerja ilegal ini. Nah, saya namanya Indra, bukan nama asli ya, saya akan ceritakan. Jadi dia bisa berhasil membujuk si Indra ini, pekerja ilegal ini. Dia berumur 30 tahun. Si Indra ini mulai menceritakan bagaimana dia bisa sampai terjebak tinggal di Jepang sebagai pekerja ilegal. Jadi pada tahun 2016 si Indra ini datang ke Jepang atau tiba di Jepang. Nah, setelah tanya Indra datang ke Jepang melalui apa, ternyata dia melalui agen atau melalui calo pekerja seperti itu. Nah, si Indra ini bayar sampai 80 juta. 80 juta ini pun setengahnya itu dia pinjam entah dia pinjam kemana, karena ingin bekerja di Jepang, jadi dia membayar 80 juta. Tapi setelah tiba di Narita atau di bandara Jepang itu, Indra sudah menyadari kalau ada hal yang aneh. Jadi dia dijemput dijemput oleh mobil, dan dalam mobil itu sudah ada beberapa tenaga pekerja Indonesia juga yang lain. Jadi kayak hiding kayak nggak jelas seperti itu. Nah, di sana mereka itu diberikan aplikasi atau kertas untuk ditandatangani, dan ternyata kertas itu adalah visa pengungsi. Nah, kata jurnalis ini, dan menurut KBRI Kedutaan Indonesia, kalau kita sudah menandatangani atau kita berada suatu negara sebagai visa pengungsi, artinya kita akan kehilangan kewarganegaraan kita. Kita akan kehilangan kewarganegaraan kita sebagai kewarganegaraan asli kita, dan kita juga tidak terhitung di dalam kewarganegaraan di negara yang kita berada saat itu. Jadi si Indra ini sudah tidak termasuk warga negara Indonesia, dan juga dia tidak termasuk warga negara Jepang. Nah, akhirnya ternyata setelah bekerja, si Indra ini tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang disampaikan para calo ini. Katanya dia akan mendapat gaji sekitar 20 juta per bulan, seperti itu. Nyata-nyatanya mereka itu cuma mendapat sekitar 60 ribu yen ya, atau sekitar 6 mang, atau itu sekitar 7 juta. Nah, ternyata dari 7 juta ini mereka itu harus membiayai hidup mereka sendiri. Nah, biasanya kalau pekerja-pekerja dari luar itu pasti akan ada, bukan saja pekerja dari luar saja ya, di Jepang itu pasti akan ada istilahnya tunjangan-tunjangan. Nah, mereka sudah dapat gajinya cuma 7 juta, mereka harus bayar secara mandiri, dan harga rumah atau apartemennya mereka itu sekitar 4 mang atau sekitar 5 juta. Jadi mereka cuma uang tersisa itu 2 mang atau sekitar 3 juta tinggal di Jepang. Itu sama halnya dengan melarat kalau kita Indonesia dengan 3 juta tinggal di Jepang itu. Nah, dan ternyata yang si Indra ini ternyata mereka langsung mereka dipekerjakan di di pengepakan stroberi itu. Pengepakan stroberi itu tidak seperti pekerjaan yang dijelaskan sebelum dia berangkat. Dan akhirnya karena dia tidak tahan, dia mencoba untuk meminjam uang, karena sudah nggak ada uang kan dia mencoba meminjam uang sekitar 1 juta dari temannya, dan dia memberanikan diri pergi ke Tokyo Kedutaan Indonesia. Dan ternyata apa jawaban dari KBRI? Mereka katanya tidak bisa dibantu, susah dibantu. Mungkin bisa, tapi ada 50-50. Satu, dia akan dideportasi,
ataupun dia akan bisa mengajukan visa pekerja, tapi itu sangat sulit karena kenapa? Karena mereka sudah kehilangan status warga negara. Jadi mereka karena sudah mengajukan visa pengungsi, jadi mereka sudah tidak bisa. Nah, akhirnya jadi Indra ini dan teman-temannya ini sudah tidak bisa terbantu. Mereka sudah mau minta tolong ke pihak Indonesia pun, mereka sudah menandatangani surat yang dimana orang Indonesia pun atau pihak pemerintah Indonesia pun susah untuk membantu. Akhirnya mereka hanya mengikuti istilahnya ikutin aja apa yang perusahaan yang mereka tempati sekarang ini, apa yang mereka minta atau penanggung jawab mereka. Jadi mereka itu bekerja dari berubah-berubah ya, karena kan suka-suka mereka ini istilahnya itulah perdagangan manusia dalam sumber tenaga ya. Dikatakan Indra dia itu sampai menjadi penjual pegawai penjual karage apa ya, gorengan ayam goreng seperti itu. Habis itu pindah-pindah sampai di buruh plastik seperti itu. Mereka pindah-pindah dan dia cerita, dia bilang itu bukan cuma dia, itu ada banyak banget teman-teman yang lain yang memiliki nasib seperti itu. Mereka mau mengajukan mau melaporkan ke Indonesia tidak bisa, mereka mau melaporkan ke Jepang lebih-lebih nggak bisa karena mereka ilegal. Bisa saja mereka itu di blacklist dan mereka didenda dan mereka ditangkap polisi. Jadi mereka terjebak, nggak ada yang bisa membantu. Dikatakan pula bahkan ada temannya selama pandemik ini mereka itu dipecat. Akhirnya mereka untuk beli makanan pun itu tidak ada. Akhirnya 5 orang temannya yang dipecat ini akhirnya mereka tinggal di tempatnya si Indra ini. Bayangkan ya, kalau kita pekerja-pekerja tinggal di apartemen begitu, itu biasanya paling tinggi tuh 3 orang. Nah, kalau mereka sudah tinggal 5 orang karena mereka sudah tidak mempunyai uang lagi. Dan seperti itulah keadaannya. Dan katanya lagi setelah ditanya siapa sih siapa yang membawa mereka ke Jepang ini, ternyata yang jeleknya lagi ya, aku nggak menjudge orang Indonesia ya, maksudnya yang egois sendiri, ada beberapa ternyata itu adalah mantan pekerja yang sudah selesai kontrak di Indonesia, di Jepang ini, dan mereka pulang ke Indonesia dan mereka mengadakan permainan gelap untuk mengoper. Jadi pasti bertanya dong, memangnya itu bisa bekerja tanpa ada campur tangan orang Jepang? Yes, ada campur tangan orang Jepang. Jadi orang Jepang dalam juga ada yang orang Jepang orang dalamnya juga ada. Jadi kenapa orang Jepang yang ini juga suka-suka saja, karena di Jepang kan membutuhkan tenaga kerja banyak banget. Nah, kalau mereka bisa mengoper tenaga kerja dari Indonesia yang masih muda, yang masih bisa bekerja tapi dibayar rendah, kan untung kan mereka kan. Nah, seperti itu. Dan saya pernah ketemu, saya baru connect, ternyata saya pernah kemarin itu dihubungin salah satu subscriber saya. Dia dapat kontak saya dari YouTube. Dikatakan begini, dia minta tolong untuk dibuatin kartu untuk pengiriman. Nah, saya belum connect kalau mereka ini ilegal. Nah, setelah saya dengar dari berita ini, saya baru sadar ternyata orang yang sebuatkan kartu untuk pengiriman uang itu adalah orang yang ilegal. Kenapa mereka nggak bisa membuat kartu ilegal? Karena mereka tidak ada istilahnya KTP Jepang, KTP untuk menunjukkan kalau mereka pekerja sini atau status mereka itu apa, tidak ada. Nah, untuk membuat kartu itu harus ada. Nah, mereka tidak bisa. Jadi banyak banget pekerja ilegal ini, mereka ada uang tapi mereka tidak bisa membuat kartu pengiriman. Jadi caranya mereka itu akan menitipkan duit itu kepada teman-teman yang mempunyai kartu dan dikirim ke keluarganya. Nah, bisa jadi itu untuk kartu pengiriman itu bisa sampai mereka kirim itu sampai 5 orang, mereka titip kirim duit seperti itu. Nah, apalagi ya. Nah, pas saya bertemu kemarin mereka itu dalam satu mobil. Jadi saya sempat waktu saya pulang ke Indonesia kemarin, saya sempat di karantina di Wisma Atlet, dan saya sempat bercerita dengan salah satu anak magang, dan aku langsung connect juga dengan ceritanya, dengan berita yang diangkat jurnalis Jepang ini. Katanya banyak mereka yang ilegal ini mereka di Jepang, tapi mereka itu tidak bisa memang mereka hanya datang untuk bekerja, tidak bisa menikmati bagaimana Jepang itu, kenapa? Karena mereka takut, mereka selalu bersembunyi dari kejaran polisi.
karena mereka istilahnya apa sih ya itu dibilang buronan juga bukan buronan, itu karena mereka nggak ada izin. Jadi setiap kali mereka keluar itu pasti kalau ada polisi mereka ketakutan. Terus mereka ini ternyata difasilitasi oleh orang-orang Jepang, orang dalam ini. Mereka itu diberikan mobil, jadi mereka tidak boleh menggunakan kendaraan umum supaya mereka tidak tertangkap. Terus apalagi ya, nah mereka ini kan kalau di Jepang ini itu setiap berkala waktu itu akan ada pemeriksaan dari governmentnya mereka untuk memeriksa setiap perusahaan ini kalau pekerja asing ini ilegal. Nah ternyata caranya mereka ini seperti ini. Jadi karena ada orang Jepang di dalam dan mereka butuh tenaga kerja, jadi sebelum pemeriksaan datang, orang Jepang ini akan menyuruh pekerja-pekerja ilegal ini untuk pindah di tempat pekerjaan lain untuk sementara. Jadi pekerja-pekerja ilegal ini tidak menetap. Jadi mereka itu akan pindah tempat terus tanpa mereka bisa keluar dengan bebas. Nah, seperti itulah pekerja-pekerja ilegal yang ada di Indonesia. Dan dikatakan di sini ada banyak banget, ada ribuan orang. Dikatakan juga ada salah satu dikatakan jurnalis di sini ada salah satu guru besar yang yang istilahnya membuka konsultasi untuk pekerja-pekerja ilegal ini supaya mereka itu bisa mengatasi masalahnya mereka. Itu katanya hampir satu hari itu akan ada 100 lebih orang Indonesia yang akan datang mengajukan masalah mereka. Sedih banget ya. Nah, ditanya juga kenapa mereka nggak pulang saja atau seperti apa. Satu, mereka itu takut mereka itu akan dikenakan sanksi atau pidana, itu yang mereka takut. Yang kedua, katanya mereka itu mau pulang bagaimana, mereka kan dikirain keluarganya datang ke Jepang ini menghasilkan banyak duit. Nah, kalau mereka pulang, mereka belum ada tabungan, mereka belum ada duit sama sekali untuk mau dibawa ke Indonesia. Jadi mereka memilih untuk lari dari satu tempat ke satu tempat untuk menghindari polisi seperti itu. Jadi mereka kasihan banget. Nah kemarin bahkan aku pernah lihat gajinya mereka itu dari yang harusnya 20 juta jadinya sampai 3 juta. Nah pelajaran yang bisa diambil dari video ini apa? Jadi teman-teman, saran saya sangat hati-hati memilih agen atau memilih jalur apa teman-teman datang ke Jepang. Nah, yang saya selalu kalau teman-teman bertanya kepada saya, Kak, recommended dong, aku takut ini. Lihat dulu, teliti bagus-bagus background para agent itu, mereka sudah ada alumni tidak, mereka terbuka tidak. Dan biasanya kalau yang resmi-resmi itu walaupun mereka suruh bayar itu paling tinggi itu 30 juta ya, 30 juta berkisaran. Kalau sampai mereka sudah bilang 80 juta, 70 juta itu sudah bohong banget. Dan tanda yang kedua, kalau teman-teman melihat kalau agen ini betul itu, teman-teman akan mengadakan interview dengan orang Jepangnya langsung. Teman-teman akan mengadakan interview dengan orang Jepangnya langsung, entah itu teman-teman melalui chattingan email atau melalui tatap muka atau itu akan ada langsung. Jadi orang Jepang itu pasti mengambil pekerja itu enggak datang aja nanti ke Jepang, nanti kita lihat gimana. Enggak, mereka itu akan ada kontak dulu sebelum di Indonesia kontak di Indonesia, baru mereka bisa datang ke Jepang. Dan selanjutnya untuk menghindari juga itu teman-teman itu harus pertanyakan teman-teman itu visa apa. Jadi jangan berani untuk samar-samar dan memberanikan diri datang ke Jepang dengan agen yang samar-samar yang masih dipertanyakan. Dan teman-teman jangan tergiur dengan apalagi ya, bilang ditawarin ini, tapi hanya dengan bayar uang tinggi. Orang Jepang biasanya orang Jepang itu jarang yang pakai jalur seperti itu. Mereka itu ada proses, ada seleksi. Walaupun kita bayar, tapi mereka ada proses, ada seleksi, dan itu bertahap. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sementara proses datang ke Jepang, dan semoga ini teman-teman yang mungkin yang sementara diincar oleh para penipu ini bisa melihat video ini sehingga teman-teman bisa tercegah. Kan sedih banget sih, sudah datang ke Jepang diharapkan keluarganya bisa menghasilkan duit sekian, ternyata
hidup sendiri melarat di Jepang kan. Oke. Well, sampai di sini video saya, semoga bisa membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you.